berakhir dengan draw. Menandakan keseimbangan dari kedua tim ini dalam rekor pertemuan mereka dan menghasilkan 15 gol. Di mana 6 gol bagi Sriwijaya FC dan 9 gol bagi Persiba Balikpapan. Aksi dari Mahyadi Panggabean. Ya, sebuah tusukan yang dilakukan oleh Mahyadi. Kita lihat apa keputusan wasit Soeharto. Di pertandingan melawan PSM, Mahyadi membuat Sriwijaya mendapatkan hadiah penalti untuk gol pertama karena di sliding oleh Fadli Hariri di luar kotak penalti, sedikit di luar kotak penalti. Kali ini Rusdiansyah yang 0-1 dan kalah dari Deltras 1-3. Masih semuanya di pertandingan tandang. Umpan ke tiang jauh kali ini kepada Hairul Amri. Masih Hairul Amri, kita saksikan. Terlambat Hairul Amri di mana ruang tembaknya sudah ditutup oleh Claudiano Alves. Ya, sudah berhasil untuk melakukan penguasaan bola dengan menggunakan dada dan memiliki ruang tembak setelah sedikit mengelabui Supardi. Hanya saja memang blocking yang dilakukan oleh Claudiano sangat tepat. Ya, reaksi dari Benz Persib. Kita bisa melihat ada pergeseran posisi. Mahyadi Panggabean yang biasanya kita kenal bermain di posisi sebelah kiri, saat ini bermain di posisi gelandang kanan karena tidak ada Arif Suyono di posisi itu yang menderita cedera juga. Kit Kemba Gams, pemain paling senior di kubu dari Sriwijaya FC. Berusia 38 tahun. Park Jung Hwan, Mahyadi Panggabean, Firman Utina, masih Firman Utina, berikan bola kali ini dan sebuah peluang masih bisa digagalkan oleh Imade Wirawan. Ya, sebuah trupas yang sangat bagus dilepaskan oleh Firman Utina. Sebuah pengamatan yang cukup cermat melihat posisi Yong Jimo yang sangat bebas, tendangannya tidak terlalu keras, sehingga masih bisa ditepis ataupun diamankan oleh penjaga gawang Imade Wirawan, satu pemain. Dan Park Jung Hwan sendiri pun juga adalah tipikal striker yang bukan seorang finisher atau juga penyelesaian akhir. Supardi menuju kepada Mahyadi Panggabean, di mana Park Jung Hwan lebih senang bermain sebagai seorang second striker. Pelanggaran dari Doni F. Siregar. Dua pemain asal Sumatera Utara. Firman Utina. Dan Claudiano. Free headernya masih melenceng dari gawang Imade Wirawan. Ya, dua orang pemain sebetulnya memiliki peluang untuk menyambut umpan dari Firman Utina. Selain Claudiano, kita lihat dalam tayangan lambat, Thierry Gattuso juga sebetulnya ya hampir saja bisa menyundul bola. Lolos dari Thierry masih bisa disundul oleh Claudiano, tapi sayang sekali meskipun posisinya dalam keadaan yang tembok yang kokoh memang Claudiano Alves sejauh ini bagi Sriwijaya FC. ya, dan duel dengan Khairul Amri ini sudah terjadi beberapa kali meskipun sampai sejauh ini Amri masih belum bisa menaklukkan secara telak Claudiano. Kita lihat harus melakukan pelanggaran untuk merebut bola. Robertino Puliara. Pelanggaran. Agak menyulitkan memang pergerakan dari Robertino Pugliara yang bertindak sebagai pengatur permainan Persiba harus dilanggar oleh Firman Utina. Sore hari ini atau laga tandang ketiga. Fauzal Mubarak. Ya, sebuah peluang sebetulnya tidak mengenai kaki dari Khairul Amri, tapi justru memang menjadi sangat berbahaya sebelum ditepis oleh
Kembali terjadi sebuah pelanggaran. Dan juga publik dari Palembang mengharapkan kemenangan bagi Sriwijaya FC juga untuk bisa memberikan hadiah ulang tahun kepada Sriwijaya FC yang berulang tahun ke-6 di tahun ini. Di mana ulang tahun mereka adalah mengikuti proses perpindahan kepemilikan dari Persija Tim Solo FC waktu itu menuju kepada Sriwijaya FC pada tahun 2004. Pelanggaran Aldo Barreto terhadap M. Ridwan. Masih Muhammadan langsung memberikan bola panjang kepada Aldo Barreto. Dan Aldo Barreto, dan kita saksikan tipis saja first time dari seorang Aldo Barreto yang tidak disangka-sangka oleh Fauzal Mubarak. Ya, dan penjagaan dari Claudiano juga tidak terlalu ketat sehingga Aldo bisa menendang bola first time. Sebuah kecerdikan ataupun sebetulnya ketepatan Aldo Barreto dalam melakukan tendangan, memanfaatkan kelengahan dari Fauzal serta Claudiano. Ya, Hairul Amri kali ini lolos perangkap offside dan Hairul Amri dan gol! Sebuah kesalahan dari barisan pertahanan Sriwijaya FC dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Hairul Amri untuk bisa mencetak gol yang kedua bagi Persiba Balikpapan musim ini, dan juga gol pertama di pertandingan sore hari ini menjadi 1-0 unggul Persiba Balikpapan atas Sriwijaya FC. Ya, kesalahan yang sangat mendasar dilakukan oleh Fauzal Mubarak dalam melakukan tendangan gawang. Dan para pemain belakang dari Sriwijaya FC tidak cepat melakukan recovery. Kita lihat Claudiano tertinggal dari Hairul Amri. Sebuah kesalahan yang sangat fatal, dan sekali lagi kita lihat kecerdikan dari Aldo Barreto yang menyundul bola, memberikan umpan kepada Amri. Tidak mengira para pemain belakang dari Sriwijaya FC jika penjaga gawangnya melakukan tendangan yang sangat-sangat fatal. Reaksi dari kubu Persiba Balikpapan lewat gol dalam pertandingan yang ke-34. Park Jung-won juga ingin berusaha untuk menunjukkan kelasnya setelah sempat dibuang oleh Persiba Balikpapan musim lalu. Hanya mencetak 2 gol ketika itu. Dan akhirnya si Park Jung-won. Sangat sulit kita lihat bagaimana Park Jung-won masih mencoba melakukan sebuah penetrasi. Kembali gagal melewati Aco Rusdiansyah. Ya, terlihat kesakitan Rusdiansyah setelah berbenturan dengan Park Jung-won. Sampai sejauh ini masih cukup rapi dan cukup terkoordinasi dengan baik para pemain belakang dari Persiba. Ini juga dibantu ataupun terbantu karena para pemain Sriwijaya FC yang terlihat masih kurang kompak dalam melakukan serangan. Ada sebuah injakan memang tadi dari duel dia dengan Claudiano Alves dan memilih melakukan sebuah tendangan langsung. Dan masih ada Aldo Barreto kali ini. Tampak masalah terjadi di Sriwijaya FC dalam 10 menit terakhir. Ya, kita bisa lihat lagi-lagi sama-sama jeli Amri serta Aldo Barreto memanfaatkan kelengahan ataupun ketidaksiapan dari Fauzal Mubarak. 2 kali tendangan yang sangat berbahaya dan semuanya on target. Diawali oleh kecerdikan ataupun kecermatan Hairul. Kembali kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Suharto. Ya, bertambah lagi PR bagi Sriwijaya serta pelatih Van Golev karena sudah 2 orang pemain yang terkena kartu kuning, Dirga Lasut dan Mahyadi Panggabean.
akan sangat berbahaya kalau mereka mendapatkan akumulasi, karena ini artinya Sriwijaya akan kembali kehilangan pemain yang tidak bisa dimainkan mungkin di pertandingan selanjutnya.